Sudah genap 10 bulan dunia diserang dan dibelenggu oleh virus corona atau COVID-19. Hingga kini, lebih dari 37 juta penduduk dunia terjangkit dan mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia, angkanya tidak kalah mengejutkan. Dengan lebih dari 330 ribu warga negara Indonesia terjangkit dan hampir 12 ribu orang meninggal akibat ganasnya COVID-19. Keadaan ini tercatat sebagai pandemi global yang berdampak paling besar dalam era modern. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengurangi dampak dari wabah ini. Mulai dari menjalankan gerakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, hingga pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial. Ada negara-negara yang berhasil menekan angka penularan COVID-19, namun lebih banyak lagi yang tidak berhasil. Hingga angka penularan dan kematian masih memprihatinkan. Dampak dari serangan COVID-19 ini bukan saja mengenai sisi kesehatan manusia, tapi juga mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara, hingga dapat menjerat masyarakat kepada krisis dimensial yang lebih luas. Tidak ada jalan lain selain melawan serangan COVID-19 ini dengan menjalankan pola hidup baru dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah melalui Satuan Tugas COVID-19 Republik Indonesia. Dengan langkah ini, maka akan terbangun kepercayaan diri masyarakat, hilangnya rasa takut berlebihan terhadap pandemi, dan muncul keberanian untuk terus berkarya optimal sesuai dengan panggilan tugas serta bidang masing-masing. Hanya dengan kesadaran menjalankan pola hidup baru ini dengan seksama dan saling menjaga diri, Indonesia dapat keluar dari pandemi ini dengan selamat. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan selamat kembali bersama Gatra Bicara yang kali ini bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Republik Indonesia. Dalam acara Gatra Bicara dengan tema kita akan membahas dampak yang diakibatkan oleh pandemi terhadap pariwisata daerah. Dan kali ini sudah bersama kami dan nanti akan memberi paparan yang terhormat Ibu Rizky Handayani Mustafa. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, waktu yang ya. Terima kasih Bu ya waktu yang diberikan kepada terhadap Gatra dan juga para peserta lainnya. Juga Bapak Imade Rentan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Salam Pak. Mas, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih sudah gabung jauh-jauh dari Bali Pak ya. Ya, Kita berbeda 1 jam. Jadi sudah sore mungkin di sana, tapi terima kasih waktu yang diberikan untuk Gatra Pak ya. Sebelum kita acara dimulai, mungkin saya ingin sampaikan beberapa tata tertib yang untuk kita sama-sama jalankan selama acara diskusi ini. Pertama, tata tertibnya adalah harap para peserta untuk tetap memute-kan mic-nya sehingga acara ini berjalan secara lancar dan nyaman buat kita semua. Yang kedua, saya akan membantu sebagai moderator untuk menjalankan alur acara ini. Kemudian yang ketiga,
setelah paparan masing-masing Aduh, narasumber, penjelasan rundown aja nih kayaknya. silakan para peserta yang ingin bertanya, silakan Iya, sampaikan berpemaparan melalui fitur chat yang ada. Kemudian nanti kita akan sampaikan pertanyaan itu kepada narasumber. Terus kemudian kami juga sampaikan bahwa pertanyaan tidak boleh mengandung unsur sara maupun unsur-unsur kebencian lainnya. Itu. Dan tentunya kita sebelum acara dimulai, kita ingatkan sekali lagi pesan Ibu. Apa itu? Selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pada pemaparan, izinkan saya terlebih dahulu membaca sedikit ulasan sebagai bahan pengantar untuk materi kita pada siang hari ini. Sudah lebih dari 8 bulan Indonesia dilanda pandemi COVID-19, membuat kondisi perekonomian negara babak belur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 terkontraksi cukup dalam hingga minus 5,32%. Pada kuartal 3, pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi dan Indonesia pun masuk jurang resesi. Sejumlah sektor industri mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina akhir tahun lalu ini, tak terkecuali industri pariwisata. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat hingga bulan April 2020 saja, total kerugian industri pariwisata Indonesia mencapai 85,7 triliun rupiah dan kemungkinan kerugian lebih dari 250 triliun rupiah hingga akhir tahun. Ribuan hotel dan restoran terpaksa tutup dengan diterapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19. Begitu pula dengan sejumlah maskapai penerbangan dan tur operator yang ikut alami kerugian. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia (WNWTO), jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44% selama pandemi jika dibandingkan tahun lalu. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf memprediksi kunjungan wisatawan mancanegara Wisma ke Indonesia mentok di angka 4 juta orang yang tadinya diprediksi sebelum adanya pandemi berjumlah 18 juta wisma pada tahun ini. Bahkan Bali yang merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara masih harus menutup pintu untuk wisman hingga akhir tahun sebagai upaya menahan laju penyebaran virus corona di tanah air. Pulau Dewata pun mencatat kerugian pariwisata sebesar 9, triliun rupiah setiap bulannya. Anjloknya kunjungan ini praktis berimbas kepada pemasukan pelaku-pelaku pariwisata di daerah lainnya. Terus meningkatnya kasus positif COVID-19 dinilai juga menjadi tantangan dalam pemulihan sektor pariwisata Indonesia. Maka dari itu, demi membantu mereka yang terdampak, pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenparekraf menyiapkan berbagai kebijakan, salah satunya lewat dana hibah pariwisata Dana hibah ini digunakan untuk meningkatkan implementasi CHSE atau Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Friendly, guna meningkatkan kesiapan industri pariwisata di daerah dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk di dalam mengupas dan bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang tepat untuk mengangkat kembali industri pariwisata Indonesia, kini kita menghadirkan dua narasumber yang saya pikir akan memberi wawasan buat kita luas tentang keadaan industri pariwisata pada saat ini, di saat pandemi saat ini. Tapi bukan berarti kita tutup diam dan tidak melakukan apa-apa, tapi kita harus pasti tetap berharap bisa berhibur tanpa was-was dan beradaptasi berlibur di masa pandemi ini. Ibu Rizky, selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya juga Ibu baru menjalankan 3M ya Bu ya, pakai masker. Mari kita buka maskernya. Iya. Ya, jadi silakan Bu, mungkin Ibu ingin menyampaikan paparannya melihat dari sisi pemerintah pusat dengan cara menerapkan kebijakan yang telah diterapkan untuk mengatasi pandemi di daerah ini. Waktu dan tempat silakan Bu, kami silakan. Baik, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih Mas Fajar atas undangan kepada kami untuk bisa hadir membagi pengalaman, sharing dan menginformasikan kepada para pemirsa dan juga nanti kepada para yang mendengar ya acara ini atau kemudian nanti membaca beritanya. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi sudah disampaikan bagaimana pariwisata sangat terdampak dan juga ekonomi kreatif sangat terdampak karena COVID. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah ketika di awal-awal tahun kami membuat program-program yang kaitannya hanya membantu langsung gitu istilahnya Pak Menteri itu ada dua model kegiatan. Ada yang help, ada yang hope gitu ya. Nah, ketika kita bicara health itu kemarin yang awal-awal itu yang bulan April, Mei, Juni kita membagi sembako, kemudian kita melakukan beberapa kegiatan yang seperti padat karya, kita membersihkan tempat wisata di mana kami melibatkan masyarakat, melibatkan industri pariwisata, kemudian kami memberikan insentif di sana. Nah, kemudian ketika sudah melaju ke depan kita lihat, wah kayaknya kalau kita memberi bentuknya sesuatu yang stimulus kaitannya hanya sembako kayaknya nggak bergerak nih dunia pariwisatanya gitu ya. Nah ini yang kemudian kita pikirkan adalah kegiatan-kegiatan di mana tetap sudah menggerakkan pariwisata. Nah ketika bulan setelah Agustus kalau nggak salah Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus ada dua pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ya ini yang kemudian menjadi dasar, kemudian beberapa program kami laksanakan untuk kemudian ke arah sana. Nah, bulan Juni sampai dengan Juni, Juli, Agustus, September itu Kemenparekraf kemudian menyusun berbagai pedoman tadi, CHSE, Cleanliness, Health, Healthy, Safety, dan Environment Friendly. Artinya kita protokol kesehatan yang khusus buat pariwisata, buat industri pariwisata ekonomi kreatif ya, nanti di paparan saya ada. Nanti kemudian ada satu lagi kita lihat setelah kita susun semua, kita harus implementasikan dong gitu ya. Tapi kalau nggak ada kegiatan wisatanya, bagaimana kita bisa tahu bahwa protokol yang kita gunakan, yang kita buat itu emang sesuai. Nah protokol itu juga dibuat bersama-sama dengan industri pariwisata, industri ataupun asosiasi pariwisata ekonomi kreatif yang spesifik di bidangnya ya. Jadi nanti ada di paparan saya juga, nanti ada protokol. Nah ada satu hal yang spesifik di sini ketika kemudian kami setelah ini kami ngobrol dengan teman-teman GP Bali, Bank Indonesia, tentunya Bank Indonesia Bali yang sangat banyak memberikan informasi karena kami sangat dengan Bapak Wagub, dengan Bapak Gubernur, Kepala Dinas, kami berdiskusi kira-kira apa lagi sih yang harus kita lakukan. Karena tadi sudah kita dengar kuartal kedua itu Bali itu terkontraksi minus 10%. Paling tinggi lah ya, paling dalam kalau kita bisa bilang ya ini. Waduh ini seperti apa? Karena ternyata memang karena hampir 60% ekonominya berasal dari pariwisata. Jadi ini yang kemudian ketika jadi masalah, ini yang harus kita tolong. Nah kemudian kita lihat supply-nya ada gitu ya, barangnya ada, tapi nggak ada yang beli karena pembelinya yang sakit. Nah banyak sekali program-program yang dilaksanakan. Nah kebetulan di tempat kami kemudian kami namanya program pemulihan Bali itu banyak sekali. Nah kebetulan di tempat kedeputian saya ini kan menangani masalah event, menangani masalah produk dan wisata minat khusus gitu ya. Nah kami kemudian mempunyai program namanya We Love Bali. Ini program keseluruhan We Love Bali yang khusus mendatangkan market. Dalam arti mendatangkan itu market menyajikan market, mencari marketnya. Coba ini nanti bahannya silakan saya sudah punya bahan ya. Nah, We Love Bali ini oke ya kita lihat di sini mudah-mudahan bisa jelas dari awal ya, dari awal ini udah mulai dari awal tolong oke. Jadi kami punya program nanti sebentar. Belum. Ini kenapa bergerak sendiri ya? Oke ya. Sebentar tolong ya. Saya akan bilang sekali. Jadi kita kemudian membuat suatu program ya We Love Bali istilahnya ini sebenarnya adalah pemulihan ekonomi melalui implementasi protokol CHSE ya.
Jadi dari seperti saya sampaikan, kita punya protokol, tapi kalau kita tidak pernah coba kita kerjakan, bagaimana orang akan terbiasa dengan protokol ini? Karena ke depan itu mau nggak mau, kehidupan pariwisata kita ini masih akan terus berada mengacu pada protokol ini. Jadi ini kita akan mengajari siapa yang akan kita sosialisasikan nanti ke depan. Coba next di sini. Nah, jadi kami punya program ini sengaja dibentuk ya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, kepada industri pariwisata, kepada event organizer, kepada destinasi wisata, bagaimana mengimplementasikan CHSE. Jadi ini satu total kegiatan yang sangat komprehensif untuk melakukan implementasi CHSE. Nah, goals-nya apa? Tadi ada 2, pemulihan ekonomi dan pemulihan pariwisata, dan kemudian juga akan ada pemulihan citra pariwisata Bali. Kalau program ini berhasil sampai akhir tidak terjadinya klaster baru, berarti program ini bisa berhasil mengimplementasikan CHSE. Dan alhamdulillah sekarang sudah program ke-9, jadi sudah 9 kali jalan ya nanti ya, ada 9 kali kegiatan. Nanti saya jelaskan ada 10 program, ada 9 kali kegiatan, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada kami mendapatkan laporan terkena jadi terpapar COVID. Nah ini juga bagian dari kami pantau terus. Dan dari program ini juga kita akan mempromosikan berbagai destinasi pariwisata yang baru, ya, mengedukasi tentang CHSE, juga meningkatkan rasa kepedulian dari sesama. Karena apa? Kita tahu bahwa banyak sekali industri pariwisata yang terkena dampak. Program ini melibatkan 349 pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang di dalamnya ada sekitar 8.400-an tenaga kerja yang bekerja. Jadi satu program ini saja bisa menggerakkan. Nah ini kita harapkan ke depan akan ada tidak hanya dari Kemenparekraf, juga dari kementerian-kementerian lain, saya pikir bisa untuk melakukan hal ini. Dan juga ada 4.800 peserta dari unsur semua, ya. Dan kami memberikan ini kepada masyarakat Bali. Jadi kita tidak membawa market dari luar, tapi marketnya orang Bali sendiri. Nah ini tadi kenapa jadi juga tadi bahwa ada rasa kepedulian dari masyarakat Bali bahwa mereka harus memulihkan image Bali ini dari mereka sendiri. Next. Nah, okay. Tadi sudah saya sampaikan pemulihan. Jadi program We Love Bali, pemulihan Bali ini pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan. Pemulihan ekonominya apa? Memberikan peluang kepada pelaku usaha pariwisata untuk kembali bergerak. Jadi dalam program ini tadi ya yang saya sebutkan ada sekitar 400-an industri pariwisata itu melibatkan biro perjalanan wisata, guide, penyewaan mobil, hotel, akomodasi, pengelola atraksi, pelaku seni di daerah-daerah. Jadi setiap kami berkunjung ke suatu tempat itu kemudian ada pertunjukan kesenian, kemudian melibatkan guide. Jadi semua kita rangkum agar program ini melibatkan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, atau seoptimal mungkin adalah pelaku industri pariwisata. Satu lagi adalah dalam rangka pemulihan kesehatan, yaitu kami melakukan sosialisasi dan implementasi protokol CHSE. Jadi industri yang ikut jadi gini ya, mulai kita naik bus itu sudah ada protokolnya. Ketika kemudian masuk hotel, protokol tadi dilaksanakan. Setiap mau makan malam atau makan siang, semua dilaksanakan. Jadi ini merupakan bentuk benar-benar kolaborasi antara para pelaku pariwisata dan si calon wisatawannya. Ya, jadi ini siapa yang ikut di dalam pemulihan ini yaitu BPW sendiri, mahasiswa atau pelajar atau kemudian komunitas yang ikut di dalam kegiatan ini ya. Nah, ada hal yang juga kami buat kemudian ke depan itu kami membuat hashtag I Do Care Bali gitu ya, dalam artian semua peserta harus mengupload foto-fotonya. Jadi mereka ada bedanya antara yang terus karena juga akan jadi tradisi sama setiap ada diskusi akan ada itu gitu loh. Yang tetap dan kita melakukan data. Oke. Nah, kemudian bagaimana kami bekerja sama? Nah, ini tadi saya sampaikan kenapa kami menginformasikan hal ini karena untuk menunjukkan bahwa dalam setiap proses yang kita lakukan semua keterlibatan pemerintah daerah provinsi Bali termasuk sampai pemerintah daerah kabupaten kota ke dinas pariwisatanya kemudian industri kami diskusikan bersama. Jadi tadi tidak ada dusta di antara kita kalau saya bicara begini. Peserta pun dipilih kemudian dipilih dengan melalui satu platform yang kemudian direkomendasikan oleh dinas pariwisata. Jadi kami ingin bahwa ini semua kita rencanakan dengan baik dan kemudian kita laksanakan dengan baik. Next.
Nah, siapa saja pesertanya? Pesertanya adalah mahasiswa, ada guru atau dosen, ada tour operator, media yang kami ikutkan ya. Jadi satu program itu ada 40 orang di dalam satu programnya. Nah, terdiri dari ini. Kami juga mengajak PNS kabupaten kota. Kenapa? Karena nanti ada ceritanya ya. Jadi kegiatan We Love Bali ini dalam kegiatan program ini kami memberangkatkan orang dari misalkan Denpasar menuju ke Bali Barat. Orang dari Bali Tengah menuju ke Bali Timur. Jadi ini yang kita tahu mungkin belum tentu ada teman-teman di daerah Jembrana sana tadi pernah pergi ke Karangasem. Ini mungkin belum ini. Jadi kenapa kami kemudian mari kita mulai dari Bali sendiri sehingga ini kalau satu lagi adalah bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, jatuh pemerintah pusat ini jatuhnya memang ke Bali lagi. Jadi hampir 80% budget yang kami siapkan ini jatuhnya ke Bali lagi. Oke, next. Ini paparannya hilang ya. Oke, next. Nah, ini programnya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ada sekitar 11 program. Nah, kemana saja nih program ini kita jalannya kemana saja akan terlihat ya teman-teman semua bahwa program 1 mulai Lovina ini pokoknya dari atas ke bawah dari kiri ke kanan semua kena nanti bisa diambil saya di paparannya ini. Jadi bagaimana kami mencoba bahwa destinasi-destinasi itu tercover semua di seluruh Bali. Next, ada 13 program ya di sini. Ini kemana saja? Next. Program 1-nya ke Kintamani, mainnya. Program 2-nya ke Bali Barat nih, ke Taman Nasional di sana. Next. Program 3-nya itu ke tengah, ke atas. Kita kemana ini? Ke Trunyan ya, sampai ke sana ke Batur. Next. Kemudian program 4 ini keliling ini cukup jauh nih, keliling ini sampai ke Bali Utara semua ya, Bali Utara sampai kemudian sampai ke Karangasem. Next. Nah, ini program yang kemudian program 5 itu Jatiluwih Karambitan, ini pakai kita bilang ini program lihat UNESCO Heritage gitu di sana. Next. Nah, ini program khusus ke Karangasem nama Explore di daerah sana. Ini kami kemudian mengeksplor ternyata banyak sekali destinasi-destinasi baru yang diajukan. Jadi yang membuat program ini juga bukan Kemenparekraf. Yang membuat program ini adalah tim pemulihan Bali bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata. Jadi yang memang diusulkan untuk dipromosikan daerahnya. Dan tempat-tempat hotel atau akomodasi itu yang sudah disertifikasi atau sudah diverifikasi oleh Dinas Pariwisata atau tim pemulihannya Bali. Next. Nah, ini perjalanannya lagi sampai ke Nusa Dua, Karangasem ya. Ini next. Ini ada lagi jadi berbagai macam Tanah Lot sampai Singaraja. Ini juga perjalanannya lumayan nih, mulainya dari Jembrana nih berakhirnya di Karangasem. Lihat ini bagaimana orang timur, orang barat dibawa ke timur. Dan ini menarik sekali ternyata banyak yang belum tahu ya. Nah, satu lagi program 10 ini kita ke Nusa Penida. Dan di sini karena mainnya pariwisata dan banyak sekali yang terdampak di daerah sini. Next. Ini dokumentasinya teman-teman yang lihat rekan-rekan semua ya, bagaimana di bus itu tidak boleh duduk bersebelahan, kami selalu menjarakkan yang ini. Tadi kan 40 pesertanya, jadi kami siapkan 2 bus ukuran sedang, jadi setiap bus cuma berisi 20 orang. Dan bagaimana kemudian ada sosialisasi dari CHSE tersebut. Next. Ada satu lagi nih kami sampaikan bahwa souvenir yang kami beli ada souvenir yang ada dari Bali. Sehingga tadi masyarakat penghasil kerajinan tadi kita ambil barang-barangnya juga. Next. Ini sudah hampir selesai nih program, tinggal 2 lagi kalau nggak salah nih, 2 trip lagi. Next. Nah ini jadi sekarang kita punya banyak sekali konten foto destinasi wisata di Bali. Jadi boleh nanti kami sudah bilang kepada peserta, jadi sudah menjadi milik Kemenparekraf. Ya, foto-foto ini bisa digunakan lagi oleh pemerintah Bali atau industri Bali atau siapapun untuk kemudian mempromosikan tempat-tempat yang baru tersebut. Sangat menarik. Nanti kalau coba dilihat di Instagram yang I Do Care Bali, nanti teman-teman semua bisa melihat bagaimana foto-foto itu yang di-upload oleh teman-teman yang mengikuti acara ini. Next. Jadi ini nggak ada yang diatur ya. Jadi ya tadi benar-benar orang-orang yang mereka mendaftar. Gitu. Nah, itu yang tadi program We Love Bali. Jadi apa yang kami lakukan ini memang karena berdasarkan apa yang diperlukan oleh teman-teman di Bali, khususnya teman-teman industri sekalian kita bisa mengimplementasi CHSE. Next, ini beberapa langkah pemulihan yang tadi saya cerita bahwa
ada masa tanggap darurat, jadi ya program perlindungan sosial, program padat karya, dan stimulus ekonomi. Ini yang stimulus ekonomi yang masih akan terus berlangsung ke depan. Kami melakukan webinar, kami melakukan pelatihan banyak sekali dimulai bulan April. Jadi sebenarnya tidak ada stop, sama sekali tidak stop Kemenparekraf mulai dari ketika pandemi ini terjadi. Next. Nah, ini langkah pemulihannya gitu ya, yang kita kemudian hashtag yang ayo berwisata di Indonesia aja. Karena program We Love Bali ini juga memberikan semangat kepada teman-teman di Bali, ayo berwisata gitu ya, untuk berwisata di daerahnya sendiri saja paling tidak. Nah, Jawa Barat kemudian buat juga di Jabar aja, Jawa Tengah bikin di Jateng aja. Ini awalnya kan semua di situ. Nah, setelah ini kemudian kita mulai yuk di Bali saja, tapi orang luar dari Bali mungkin akan datang. Jadi ini akan terus kita selama kondisi masih di mana kita akan bisnis yang akan kita dorong, kita akan mencoba membuat program-program inovasi baru supaya memang orang ada yang melakukan perjalanan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa yang sakit ini marketnya, nggak ada marketnya. Nah, ini kita lagi dorong, marketnya ada tapi menunggu, belum tahu kondisi. Nah, ini kemudian salah satu mekanisme di mana kami akan mempromosikan kembali bahwa destinasi ini menerapkan protokol. Nah, ini harus kita latih terus ya, masyarakat harus kita latih terus bahwa ini bagian, this is a part of your life, you know, for the future gitu. Memakai masker itu bukan hanya sekarang, tapi ke depan saya yakin ini masih akan terus kita gunakan masker. Tapi juga senang ya sekarang maskernya udah macam-macam, udah cantik-cantik maskernya. Jadi ini juga bagian dari ekonomi kreatif. Next, ini cuma saya untuk menunjukkan apa saja yang sudah kami lakukan. Next. Nah, protokol yang sudah disiapkan oleh di sektor parekraf ya, mulai dari hotel akomodasi, restoran, destinasi wisata, kemudian ada untuk kegiatan MICE, untuk kegiatan event, untuk golf kami udah punya, untuk diving juga kita punya. Next. Nah, minat khususnya untuk diving, untuk panjat gunung kita sudah ada, untuk para layang juga kita sudah susun, dan semua disusun bersama dengan teman-teman asosiasi dan industrinya. Jadi terus kami akan lakukan kampanye-kampanye untuk memulihkan kepariwisataan khususnya dalam hal ini Bali, karena Bali yang memang kalau kita lihat paling terdampak karena pandemi ini, karena tadi marketnya nggak ada ya. Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan masyarakat serta industri pariwisata di Bali. Next. Ini yang kami lakukan, membuat konten-konten, membuat event-event virtual dengan menampilkan destinasi-destinasi wisata. Next. Oke ya, ini kemudian kami melakukan banyak hal gitu ya, kami berdiskusi ini sudah mulai berdiskusi sebenarnya dengan internasional juga, untuk diving, untuk golf, kami sudah mulai berdiskusi dengan internasional untuk menginformasikan bahwa kita ini masih ada loh, kita siap dan kita sudah menyiapkan protokol-protokol, dan mereka sangat appreciate bahwa Indonesia itu sudah punya protokol diving atau snorkeling, protokol golf, dan protokol MICE serta event. Jadi buat mereka, wow, mereka belum dengar. Nah, makanya ke tahun depan kami akan terus menginformasikan kepada dunia luar bahwa kita punya ini gitu loh, supaya mereka merasa tenang kalau ke Indonesia. Next. Ini beberapa ya, kami menyiapkan destinasi juga. Next. Mungkin nanti bisa dibaca. Nah, jadi ini juga kemudian kita memberikan pelatihan kepada industri pariwisata, industri kreatif, industri event, semua kita lakukan pelatihan-pelatihan ini dengan gratis ya, Bapak Ibu sekalian, tidak berbayar. Next. Nah, mendukung program komunitas dan industri. Jadi mungkin sering lihat ya beberapa event-event di virtual online yang kami dukung. Ada kami dukung full, ada kami dukung sebagian gitu ya, tergantung bagaimana nanti dari teman-temannya. Jadi karena banyak juga yang mereka kemudian menggalang dana, jadi apa yang mereka terima untuk mereka berikan kepada industri dan masyarakat dari asosiasinya, tapi Kemenparekraf membiayai mengenai pelaksanaan acaranya. Next. Ini banyak sekali deh pokoknya, kalau yang mau ini nanti kan di paparannya ada, sebenarnya banyak sekali. Next. Termasuk virtual trip. Jadi ini juga melakukan kerjasama dengan asosiasi seperti asosiasi perjalanan, asosiasi kemudian pengelola wisata. Ini kami lakukan virtual supaya mereka tetap eksis di dunia, supaya didengar dan masih terlihat. Sebab kalau tidak ya mereka akan hilang. Jadi ini platform-platform yang
dibuat oleh Kemenparekraf untuk mendukung agar industri pariwisata tetap ada di present di market. Itu saja mungkin, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab nanti pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky, luar biasa paparannya cukup lengkap sekali Bu, dan sangat menarik buat saya pribadi, dan saya pikir juga buat kita semua yang hadir pada siang hari ini di acara kita. Ini suatu paparan yang informatif. Karena apa? Karena memang yang dibutuhkan seperti itu ya Bu ya, suatu informasi kepada masyarakat bahwa everything is a new normal, dalam arti kita menjalankan segala sesuatunya dengan mungkin protokol yang baru, dengan hal-hal yang baru, tapi tetap harus jalan sebagaimana mestinya, gitu, seperti itu. Dari saya mungkin boleh nggak mengawali pertanyaannya, Bu Rizky? Jadi Boleh kalau dong, saya lihat, boleh. ya, saya boleh komentar sedikit. Ya, saya lihat menariknya dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kemenparekraf adalah bahwa kegiatan yang diciptakan atau yang dilakukan untuk membantu industri pariwisata itu cukup bagus. Selain satu komprehensif, dalam arti dia mencakup semua industri yang ada, hiburan, MICE dan sebagainya. Dia juga berkesinambungan dalam arti ada planning, rencana untuk membangkitkan industri lokal, industri pariwisata lokal. Kemudian nantinya meningkat step berikutnya ke domestik, kemudian berikutnya nanti kita sudah siap untuk go internasional. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting adalah memperdayakan resource lokal, dan itu suatu hal terbaik saya pikir yang luar biasa. Jika hal ini bisa dilakukan juga di luar Bali, misalnya Bali dengan We Love Bali, saya pikir itu luar biasa sekali ya. Saya kira dalam keadaan seperti pandemi sekarang, untuk berada di Bali, menjadi masyarakat Bali, enak sekali Bu. Bisa bertamasya dan melihat Bali lebih luas lagi. Nah, nanti moga-moga Bali bisa segera dikunjungi oleh domestic tourism yang lainnya. Nah, pertanyaan saya mungkin, apakah penerapan We Love Bali ini bisa juga diterapkan di daerah lain Bu? Mungkin di daerah pariwisata lainnya gitu. Baik, makasih Mas. Jadi memang kegiatan ini sebenarnya menjadi seperti percontohan. Kami lihat apakah berhasil nanti di Bali akan menjadi percontohan di tempat lain. Nah, setelah 5 kali berjalan ini kita lihat bahwa bagaimana dari awal, jadi semua peserta yang ikut harus rapid test ya, walaupun orang bilang rapid test kurang ini ya, tapi paling tidak kita punya dari awal sudah ada pencegahan di awal. Jadi kemarin ada beberapa peserta yang datang kemudian dia reaktif, kita nggak bisa ajak mereka. Yeah. Ini benar-benar kita jalankan dengan ketat, dan semua peserta kita beri asuransi, Mas. Jadi kalau ada apa-apa insurance gitu ya, ada asuransinya. Nah, kami mulai melakukan ini di sekarang 5 destinasi lain, tapi dengan tema yang berbeda. Jadi begini, temanya adalah edukasi trip. Jadi sama, tapi orang yang lokal kita bawa ke suatu tempat, tapi dengan tema-tema. Jadi misalkan temanya village tourism. Temanya nanti kalau dicoba tuh geopark. Jadi akan kami sesuaikan dengan highlight dari destinasi tersebut. Nah, misalkan di Jawa Barat itu kami nggak jalan di tempat yang sudah biasa, tapi kami bawa ke tempat yang agak jauh yang ada model-model adventures gitu ya. Jadi paling tidak itu bagian itu adalah juga memperkenalkan destinasi-destinasi baru. Jadi ini saya pikir ke depan bisa dikonsolidasikan ya, kalau misalnya nanti kan market belum pulih ya, ini terutama buat Bali. Buat Bali kami melakukan banyak hal lagi. Jadi ada berbagai nanti ke depan berbagai event-event di luar juga akan kami lakukan di Bali, tapi dengan protokol tadi. Kenapa Bali didahulukan ya? Satu, karena memang Bali itu menjadi orang itu kan mata orang pariwisata nih, kalau pengen kemana ke Indonesia itu pertama ngelihatnya Bali, sehingga kan Bali ini yang kita prepare duluan. Sebab kalau tidak ya mereka nggak percaya gitu ininya. Nah, kedua adalah Bali yang paling terdampak, kan tadi saya udah bilang bahwa konstruksi ekonominya paling dalam ya, minusnya gitu. Jadi ini juga yang perlu didukung. Dan yang lain sekarang kalau di Jawa, kalau kita lihat dengan adanya tol, pergerakan pariwisatanya di Nusantara udah mulai jalan gitu ya. Ini juga
Kalau Bali kan mostly orang harus terbang juga karena kemudian orang masih takut terbang nih katanya. Padahal kita tahu sekarang teknologi di penerbangan kita khususnya yang BUMN ya, dia sudah menggunakan teknologi di mana HEPA istilahnya ya, jadi tidak udaranya itu disaring keluar lagi gitu. Jadi ini sebenarnya sudah oke. Nah ini nanti ke depan akan kita buat program juga yang kita piloting project, mulai orang membeli paket sampai dengan tempat di destinasi ini kita coba untuk contain supaya tidak terlampau banyak interaksi ya dengan yang ada kemungkinan potensial COVID-nya ini yang akan kita jaga. Begitu Pak. Bisa kok. Ini segera kami akan terapkan nanti sekarang ini di Toba, Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk tahun ini. Sehingga modelnya ini memang diuji cobakan di Bali dahulu, tapi memang dibuatkan untuk semua daerah untuk diimplementasikan. Betul. Bu, ya. Model kerjasama, ya betul. Oke, saya ajak para peserta lain jika ada pertanyaan untuk silahkan menulis di chat untuk nanti diajukan ke Ibu Rizky. Bu, satu hal lagi yang menjadi catatan menarik buat saya pribadi, Bu, itu dalam melibatkan masyarakat untuk mempromosikan daerahnya sendiri. Ini kalau buat saya jadi semacam blessing in disguise yang dimanfaatkan oleh Kemenparekraf ini. Jadi biarkan masyarakat peduli untuk memasarkan daerahnya sehingga mereka aktif untuk memasarkan, menggiatkan, mempromosikan daerah itu di pariwisata. Luar biasa nih Bu, saya pikir ini suatu hal yang positif sekali ke depannya. Setelah pandemi, mereka tidak meninggalkan juga kebiasaan untuk mempromosikan daerahnya. Saya lihat ada kegiatan untuk mempromosikan posting di IG tentang daerahnya ya Bu ya, ada lomba untuk menaikkan di sosial medianya dan sebagainya. Nah itu responnya sampai saat ini bagaimana Bu? Apakah hasilnya sesuai dengan harapan? Bagus sekali ya coba ya. Jadi ketika kami memang merencanakan ini kita bilang sayang nih orang sudah jalan tapi yang harus dipromosikan dua tadi sebenarnya. Kan tadi sosialisasi CHSE tadi. Kita harus mempromosikan bahwa kita mengimplementasikan dari protokol CHSE. Ini harus kita komunikasikan kepada masyarakat lagi ya bahwa kan orang bilang ngapain ini jangan sampai nanti bilang Kemenparekraf sedang adanya pandemi kok nyuruh orang berwisata gitu kan banyak tuh seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya bagian dari kita melakukan edukasi. Naik mobil nanti gimana, di bus seperti apa. Jadi memang kami mencoba kami benar-benar program ini dedicated untuk mengimplementasikan protokol CHSE. Nah, kita bilang nih, kita selain mempromosikan atau mengimplementasi protokol, masa sih sudah ke tempat destinasi wisata kita nggak mempromosikan destinasinya juga gitu kan? Nah ini benar-benar dua hal yang ternyata sangat bagus dan kemudian sangat diapresiasi baik oleh peserta ya maupun oleh ini. Jadi kalau kita lihat di Instagram nih nggak tahu nih udah berapa nih saya foto-fotonya saya tiap ngelihat kalau sudah buka nanti dan terlihat ada rasa kebanggaan dari masyarakat Bali itu sendiri. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi rasa bangga itu jangan hanya di kata-kata gitu. Tadi saya juga bilang kita bagaimana mengimplementasikan protokol. Bisa saja saya taruh terus di TV gitu. Ini protokol tapi nggak pernah dijalankan ya susah juga gitu ya. Orang tidak terbiasa. Saya menganalogikannya seperti ini Mas. Kenapa di setiap kita naik pesawat terbang, make pelampung dan make ikat pinggang itu diomongin terus, gitu. Ya, kenapa harus seperti itu? Supaya masuk ke alam bawah sadar. Betul. Jadi ketika ada kejadian, orang itu sudah tidak perlu berpikir karena sudah ada di bawah sadar. Itu saya pernah baca, tuh ya. Jadi di unconsciousness-nya ini kita terus dikasih. Sama di protokol CHSE ini. Akhirnya mereka terus embedded. Akhirnya kapanpun mereka tahu bahwa mereka harus melaksanakan protokol tersebut. Jadi seperti itu, Mas. Ya, bagus. Jadi penanaman terus gitu Bu ya, pengedukasi terus menerus dengan demikian diharapkan perubahan daripada behavior Bu ya, seperti itu mungkin. Betul. Betul. Saya setuju saya perubahan behavior nanti dengan kondisi saat ini kan. Oke. Kemudian masih ada yang ingin bertanya. Ini ada satu pertanyaan Bu. Sebenarnya apakah Indonesia membuka diri untuk turis dari mancanegara saat ini Bu? Saat ini kan kalau membuka gerbang itu bagian dari perundingan bilateral antar negara gitu ya. Kita juga berhati-hati negara mana yang akan kita buka.
Dan juga kan ini semua diatur oleh Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi. Kita sih berharapnya karena sudah ada sebenarnya permintaan dari luar, tapi kita harus berhati-hati karena jangan sampai kita didatengin atau kita pun pergi, kita mendapatkan atau kita membawa dari luar. Ini juga memang masih sangat aktual. Mekanismenya ini sedang kita perhatikan, bukan hanya mekanisme membuka ya, tapi juga mekanisme ketika datang apakah mereka perlu PCR test. Apakah kemudian mereka harus dikarantin? Ini kan harus kita pikirkan. Karena negara luar memperlakukan seperti itu. Di Singapura kalau orang ke sana dia 14 hari nih kalau tanpa undangan pemerintah ya. Mereka datang, mereka di PCR, mereka nggak boleh kemana-mana, mereka langsung dibawa ke hotel yang sudah ditentukan kecuali dia kaya banget dia bisa pilih hotel ya. Hotelnya bayar sendiri, makanan itu nggak boleh pesen, jadi makanan diberikan makan pesen tapi kemudian harus diantar bahwa sudah dingin atau enggak. Jadi ini mereka dikarantin. Nah Indonesia pun sebenarnya kalau ini harus resiprokal nanti. Kalau misalkan kita buka dengan negara yang sama tadi harus resiprokal. Dan apakah mereka percaya dengan konsep yang sudah dilakukan di kita? Makanya kenapa program We Globe Bali ini salah satu bagian dari supaya mereka tahu bahwa kita memang melaksanakan kok protokol ini ya. Dan mudah-mudahan ya masyarakat luas juga paham bahwa menggunakan melaksanakan protokol kesehatan ini bukan buat kepentingan pribadi saja, tapi buat masyarakat yang lebih luas dan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Begitu. Ya, betul. Ya betul. Dan kalau lihat dari kegiatan yang kemarin di Bali sampai ke program ke-6 ya Bu ya, udah ke-5 ya? Udah ke-8 deh kayaknya sekarang. Ke-8 ya. Dan itu karena tinggal tidak ada minggu depan yang terakhir. Oh ya. Dan itu tidak ada klaster-klaster baru, berarti ya insya Allah berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Itu Mas, saya kalau nanti mohon pamit jam 3:30 karena saya harus meeting lagi. Oh, baik Bu, kalau begitu Bu. Iya. Kalau gitu izin aja saya tutup aja Bu ya, karena Ibu masih banyak kesibukan lainnya. Bu, izin aja nanti kapan-kapan Gatra main ke Kemenparekraf Bu. Siap, nanti kita bikin ya. Bertemu dengan Ibu dan dengan Pak Menteri dengan Bu Rizky, Bu Deputi, salam hormat dari Bali Bu. Terima kasih support yang luar biasa selama ini untuk Bali. Pak Gubernur menyampaikan apresiasi atas nama masyarakat Bali Bu. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sana. Bali masih tetap menunggu uluran tangan dari pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata dalam hal ini Bu. Terima kasih, salam sehat Ibu dari Bali. Ya, salam. Terima kasih untuk kami akan terus membantu kemudian bekerjasama dengan Bali. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas, sukses acaranya ya. Terima kasih banyak Ibu. Salam Ibu. Sukses terus Ibu. Wonderful Indonesia Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om. Bapak Imade Rentin. Ya Mas Fajar, Assalamualaikum. Selamat siang, salam sehat. Sama-sama Pak, terima kasih banyak waktunya Pak. Gimana Pak Bali Pak? Kelihatannya matahari masih bersinar terus kan kalau di Bali Pak ya? Ya, saya mohon izin buka masker untuk intonasi biar lebih jelas. Sesuai protokol kesehatan, rekomendasi WHO kita diizinkan untuk buka masker ketika sedang berbicara dengan syarat saya memang betul-betul sendiri dan jarak aman dengan teman-teman yang ada dalam satu ruangan. Wow. Bali sampai saat ini cuaca masih cerah, Mas Fajar. Kendati pun rilis terakhir dari pihak BMKG, di tengah kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kami di BPBD di kebencanaan diberikan warning untuk mewaspadai potensi bencana alam. Kalau COVID kan bencana non alam. Jadi tetap waspada di tengah COVID-19, tagline kita di kebencanaan begitu. Oh siap Pak. Pak saya pribadi sih kangen yang Bali Pak, sudah tepat setahun terakhir Pak, tepat setahun saya terakhir ke Bali Pak. Jadi sangat rindu Bali, semoga Bali kembali bisa membuka untuk turis domestik dan kita bisa semua bondong-bondong datang ke Sebenarnya Bali, untuk Pak. Mas Fajar, kita sudah sangat bolehkan untuk datang ke Bali. Selama ini kan kebijakan untuk teman-teman wisdom, wisatawan domestik, kita belum pernah close. Khusus untuk yang Wisman, turis mancanegara itu yang sementara kita close, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Kementerian Hukum HAM dengan dikeluarkannya surat di pertengahan kita menghadapi COVID-19,
sampai saat sekarang belum diperbolehkan warga negara asing masuk ke Indonesia termasuk Bali, Oh, kecuali untuk konteks repatriasi. Kemarin di awal penanganan COVID-19 kami di Bali kan disibukkan penerimaan saudara-saudara kita yang PMI, pekerja migran Indonesia, anak buah kapal. betul. Itu lumayan banyak Mas Fajar. Ya. Kita menerima data awal lebih dari 22.000 saudara-saudara kita yang akan pulang ke Indonesia dan 70%-nya adalah warga Bali. Kami sudah terima sampai akhir Juli lebih dari 14.700 PMI ABK yang notabene pulang dan berdomisilinya kita menetapnya bertemu keluarganya di Bali. Wah, luar biasa Pak. Dan awal-awalnya memang penanganan COVID-19 di Bali khususnya kita disibukkan dengan hiruk pikuk penanganan saudara-saudara kita anak buah kapal dan pekerja migran Indonesia. Ya, saya kebayang sibuk sekali timnya Pak Made dari Satuan Tugas Penanganan di Bali ini luar biasa. Dan mungkin Bapak ingin menyampaikan juga informasi terakhir kepada para peserta. Silakan Pak Made, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur terima kasih, matur nuwun, matur suksemo Mas Fajar Lukito selaku moderator. Kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya awali dengan mengaturkan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam tangguh dan salam sehat dari Bali untuk kita semua dimanapun dari manapun bergabung di Zoom webinar kita pada siang hari ini. Gatra Media Group mengundang pemerintah Provinsi Bali dan Bapak Gubernur menugaskan saya untuk bergabung berbagi informasi tepatnya pada siang yang baik kali ini. Sesungguhnya lebih dominan tentang bagaimana kesiapan semua stakeholder di Bali berkaitan dengan sektor pariwisata. Tetapi Bapak Gubernur lebih melihatnya dari sisi kesiapan personil Satgas COVID di Provinsi Bali, termasuk berbagai kebijakan yang sudah, sedang, dan akan kami keluarkan di pemerintah Provinsi Bali. Sahabat semua yang saya hormati, karena tadi Bu Deputi telah memaparkan secara gamblang, lebih dominan kami melihat paparan beliau tentang kondisi dan promosi pariwisata di Bali. Oleh karena itu dari 3 poin, nanti slide saya akan berbicara dari 3 poin yang rencananya kami sampaikan, yaitu pertama tentang update kondisi kasus di Provinsi Bali, yang kedua tentang bagaimana kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Hanya 2 ini yang akan saya sampaikan. Poin ketiga tentang pariwisata aman COVID-19 tadi secara gamblang Ibu Deputi telah jelaskan. Oleh karena itu saya berharap Mas Fajar kita akan lebih banyak memperdalam nanti di kesempatan diskusi dan tanya jawab. Baik, jika boleh saya memulai di slide halaman 4. Kami di Provinsi Bali memang masuk di dalam 10 provinsi prioritas. Jadi Bali secara akumulasi jumlah kasus terkonfirmasi positif beberapa bulan terakhir, bahkan sejak di awal September kami selalu masuk di 10 besar untuk akumulasi jumlah kasus terkonfirmasi positif. Tetapi jika dibandingkan dengan tabel yang berwarna biru, teman-teman sekalian, Bali sesungguhnya ada pada kisaran 3 sampai 4 besar, karena memang persentase kesembuhan di Provinsi Bali sudah di atas angka 90%, bahkan sampai dengan kemarin angka persentase kesembuhan kita di 91,96%. Kita sempat di atas 92%. Ini sesungguhnya angka yang cukup mengembirakan bagi kami. Di satu sisi bagaimana Satgas melakukan tata laksana penanganan dengan baik, di sisi lain teman-teman kami tenaga kesehatan juga melakukan upaya-upaya, terutama T yang terakhir adalah treatment, upaya perawatan terhadap kasus terkonfirmasi positif terutama yang sedang berada di rumah sakit rujukan. Di slide kelima kami memunculkan rincian data dan kasus per kabupaten kota. Kami di Bali ada 8 kabupaten dan 1 kota. Kemudian kami rinci juga yang poin 10 dan 11 adalah kasus yang berasal dari luar Bali, baik di Indonesia maupun juga warga negara asing yang terpapar yang kita tangani, yang kita rawat di Provinsi Bali.
Kemudian di slide ke-6 bahkan kami menunjukkan data yang sudah di breakdown berdasarkan desa kelurahan yang ada di Provinsi Bali. 719 desa yang ada di Provinsi Bali bisa dilihat pada data. Ada memang beberapa desa yang betul-betul sama sekali tidak pernah ada kasus. Di sisi lain ada juga desa yang telah mengalami proses pemulihan di mana kasus terkonfirmasi positif telah berangsur-angsur mengalami kesembuhan. Dan hal yang terbagus adalah ada beberapa desa kami yang memang sampai saat ini belum pernah tersentuh adanya kasus terkonfirmasi COVID-19. Di slide ke-7 kami menunjukkan inilah sebagai sebuah grafik, sebuah indikator bagaimana Satgas berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Bali dalam upaya penanganan. Masa perawatan bisa kita lihat di sana, kemudian rata-rata hariannya. Ini tentu menunjukkan sebuah angka yang cukup signifikan. Tentu dari sisi sudut kesehatan, teman-teman kami di bawah koordinasi Dinas Kesehatan ada hal yang kita dorong untuk kita lakukan di Bali sehingga sedikit berbeda dengan apa yang dimiliki oleh rekan-rekan kita di 33 provinsi lain. Bali mengedepankan kearifan lokal, local wisdom. Ada pengobatan yang kita sebut dengan Usado Barak. Usado itu pengobatan, Barak itu Bali Arak. Memang sedang dalam proses optimalisasi baik dari sisi legal draftingnya, perizinannya dan juga proses lainnya secara kemedisan. Tetapi dalam proses itu teman-teman kami dari Dinas Kesehatan tetap melakukan upaya optimalisasi baik rekan-rekan kita, saudara kita yang berada di hotel karantina, lebih-lebih yang berada di rumah sakit rujukan, tetap kita combine dengan pengobatan secara non medis yaitu Usado Barak tadi. Di slide ke-8 kami menunjukkan perbandingan antara angka persentase baik yang sedang dirawat, persentase yang sembuh sampai dengan yang meninggal. Memang dari sisi yang meninggal cukup pada angka yang relatif tinggi apabila juga dibandingkan dengan kondisi secara nasional maupun secara global internasional. Tetapi ini menjadi tugas dan PR kita bersama, kami terutama di Provinsi Bali, lebih-lebih Satgas Nasional memberikan perhatian khusus kepada kami di pemerintah Provinsi Bali. Di halaman 9 kami menunjukkan bahwa Bali secara keseluruhan berada pada zona oranye dengan ditandai warna oranye yaitu kategori sebagai risiko sedang. Ini menunjukkan memang sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur selaku Ketua Satgas, sampai saat ini kita mengkolaborasikan antara work from office dengan work from home. Kita di pemerintah daerah termasuk instansi vertikal yang ada di Provinsi Bali hanya 25% melaksanakan work from office, sedangkan sisanya lebih banyak 75% kami melakukan upaya work from office. Saya langsung menginjak kepada slide ke-11 yaitu kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Di slide ke-12 ini merupakan penegasan dan penekanan dari Satgas Nasional. Tidak kurang dari 2 orang jenderal dari Satgas Nasional. Pertama Menko Maritim Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang kedua Ketua Satgas Nasional Kepala BNPB Pak Letnan Jenderal Doni Munardo mendorong kami pemerintah Provinsi Bali yang masuk di dalam 10 provinsi prioritas untuk melakukan upaya percepatan dengan mengedepankan 3 strategi utama penanganan COVID. Salah satunya adalah kami di Provinsi Bali. 3 strategi utama itu dipilah menjadi target hulu dan target hilir. Pada target hulu, penurunan penambahan kasus harian dilakukan dengan 2 strategi. Yang pertama, perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran COVID-19. Strategi kedua, pembangunan pusat-pusat karantina dan isolasi. Ini penting kami jelaskan untuk membangun trust, membangun kepercayaan kembali untuk dunia internasional secara global bahwa Bali sesungguhnya dari kami sisi Satgas yang melakukan upaya penanganan COVID-19 di Provinsi Bali memiliki keseriusan dan kami mengedepankan manajemen dengan baik dengan mengkolaborasikan semua stakeholder terkait. Strategi pertama, perubahan perilaku tadi. Kami mendorong, memang Bapak Gubernur menugaskan Satpol PP sebagai koordinator di dalam upaya penegakan hukum protokol kesehatan. Tetapi di dalam pelaksanaan, Satpol PP berkolaborasi dengan 3 unsur sekurang-kurangnya. Pertama unsur TNI, kepolisian, dan kami merangkul unsur relawan. Kami di Bali telah dilatih oleh Satgas Nasional membentuk kurang lebih 1.000 relawan yang akan menjadi duta dan agen perubahan perilaku.
Di sisi lain kami melakukan upaya 2T tadi, karena T yang terakhir akan kita targetkan pada target hilir. 2T tersebut adalah testing dan tracing. Kebijakan kami di pemerintah Provinsi Bali dari pertengahan bulan Oktober kemarin, kita melakukan tes swab masif kepada seluruh masyarakat Bali secara bertahap. Tahap pertama kami telah menyelesaikan belasan ribu terhadap ASN, pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Provinsi Bali, dan ini berlanjut kepada unsur kepolisian, TNI, Polri, termasuk teman-teman kami para karyawan-karyawati di sektor pariwisata. Secara bertahap oleh Satgas Provinsi Bali kita memberikan pelayanan untuk melakukan swab secara massal. Strategi kedua, kami menyediakan hotel karantina. Ini kami sedikit bercerita. Keputusan Menteri Kesehatan revisi kelima awalnya memberikan rekomendasi atau bahasa mudahnya adalah mengizinkan kasus terkonfirmasi positif tanpa gejala dan gejala ringan untuk karantina mandiri di rumah. Kami sinyalir di Bali ada faktor yang tidak mendukung dilakukannya isolasi mandiri sehingga klaster keluarga meningkat tajam. Oleh karena itu Bapak Gubernur atas arahan Satgas Nasional kita menyediakan sekurang-kurangnya sampai sekarang 15 hotel karantina. Jadi kasus terkonfirmasi positif yang tanpa gejala selama ini isolasi mandiri di rumah, semuanya kita bawa ke hotel karantina dengan harapan dua hal. Pertama, dari sisi pengawasan lebih efektif. Yang kedua, dari sisi perawatan nakes, karena memang tenaga kesehatan kami tugaskan, standby-kan 24 jam di hotel karantina. Kemudian ketika berbicara target hilir, peningkatan recovery rate dan penurunan angka kematian, kami bergerak di dua hal di sana. Pertama, optimalisasi dari sisi perawatan, yang kedua kami mengoptimalkan juga dari sisi penyediaan rumah sakit rujukan. Sampai sekarang lebih dari 57 rumah sakit rujukan tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali, termasuk tempat kami di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Bali. Pada slide-slide berikutnya kami mencoba untuk memunculkan berbagai upaya optimalisasi peningkatan dan strategi yang kami lakukan. Di slide 18 kami ingin memunculkan tentang kondisi dan keberadaan terakhir, baik itu SDM tenaga kesehatan kami, baik itu ketersediaan bed di rumah sakit rujukan, baik yang ketersediaan rumah sakit rujukan isolasi berkaitan dengan pasien yang kategori sedang dan berat yang sedang dilakukan perawatan di berbagai rumah sakit rujukan, terutama berkaitan dengan hotel yang kami siapkan untuk tempat karantina, termasuk kapasitas. Memang di data yang kita hadapi bersama sekarang yang muncul di layar masih menunjukkan 7 lab dengan kapasitas 1.320 sampel per hari. Kami dalam proses kurang lebih 7-8 lab lagi dalam proses persiapan untuk running. Harapan kami lebih dari 2.580 kapasitas kami per hari untuk uji swab. Sehingga harapan kami 4,3 juta jiwa masyarakat Bali bisa kita lakukan uji swab pada kesempatan pertama. Sehingga ketika deteksi hasil swab ini kita ketahui lebih awal, tentu mereka akan secara bersama-sama kita ajak untuk taat terhadap protokol kesehatan. Karena memang gerakan kami di Bali hanya dua, yaitu optimalisasi 3T dan melakukan kampanye protokol kesehatan terhadap 3M. 3T tadi tracing, testing, dan treatment. Kemudian kampanye protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Inilah tagline yang dikeluarkan oleh Pak Doni Munardo selaku Ketua Satgas Nasional pada halaman 19, 3 wajib yang mesti kita lakukan dalam upaya untuk menghindari diri dari COVID-19. Iman, tentu selalu menjalankan ibadah sesuai agama kita masing-masing. Aman, tetap menjalankan 3M tadi, tetap menjaga imun sebagai hal yang terakhir, yaitu wajib untuk melakukan olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, tidak panik, gembira, makan makanan yang bergizi. Yang terakhir, sahabat-sahabat semua yang saya hormati, kemarin di samping memang tagline We Love Bali, kami kemarin seluruh stakeholder di pemerintah Provinsi Bali telah melakukan deklarasi Bali Kembali. Jadi sebagai lanjutan dari We Love Bali, kemarin Bapak Wakil Gubernur selaku Ketua PHRI sekaligus beliau memulai dan mencanangkan program kampanye
Bali kembali. Harapannya dalam waktu tidak terlalu lama, kendati pun tahapan 1 dan tahapan 2 telah disiapkan. Secara waktu kami belum berani publikasikan kapan tanggal itu. Yang jelas Bapak Gubernur telah punya ancang-ancang perencanaan. Bali akan dibuka untuk tahap 1, Bali akan dibuka untuk tahap 2. Kenapa ada tahap 1 dan tahap 2? Tentu berkaitan dengan secara kuantitas jumlah negara yang akan kita undang untuk mulai bisa datang ke Indonesia, mulai bisa datang ke Provinsi Bali khususnya secara bertahap. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan diskusi dan jawab kita akan lebih banyak sharing, akan lebih banyak berbagi kaitannya dengan kondisi kami di Provinsi Bali. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Pak, salam sehat. Terima kasih Pak paparannya. Pak Made. Pak Made, ternyata memang Bali sebagai suatu destinasi yang terpenting buat Indonesia. Kelihatan sudah mempersiapkan diri memang Pak ya sepanjang pandemi ini. Karena memang bagaimanapun juga ya menjadi tolak ukur bagi kita semua tentunya Pak. Kalau Bali aman, pasti Indonesia yang lainnya, destinasi lainnya pasti aman juga. Ya seperti itu kita harapin gambarannya. Nah, pada suatu saat kemarin, pada awal-awal pandemi Pak, kalau salah sebulan 2 bulan setelah PSBB, Bali kita lihat dan dinilai oleh masyarakat merupakan tempat yang berhasil untuk melakukan PSBB Pak. Waktu itu kita lihat penyebarannya berhenti dan itu karena penerapan PSBB yang begitu ketat. Waktu itu nggak salah melibatkan juga masyarakat secara bersama melalui pecalang Pak ya. Pecalang juga mengikuti mengawasi dan sebagainya. Akhirnya berhasil Pak. Nah mungkin apa yang bisa di-share buat Bapak dengan daerah-daerah lain? Pembelajaran apa yang bisa didapat baik itu kelebihannya ataupun kekurangannya dalam melibatkan masyarakat seperti itu Pak? Pada waktu itu. Ya Mas Fajar, untuk lebih jelas bahwa sejalan dengan kebijakan Bapak Gubernur yang disepakati oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Bali, kita di Bali belum pernah menerapkan yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Oke. Tetapi konteks indikator apa yang diamanatkan di dalam PSBB jauh sebelum istilah PSBB itu keluar, kita sudah menerapkan lebih awal. Nice. Kalau boleh tidak berlebihan, barangkali kami sering menginformasikan kepada publik bahwa kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur selaku pimpinan daerah bersama-sama seluruh kepala daerah di Bali sering memiliki ekspektasi jauh lebih tinggi dari kebijakan secara nasional. Saya boleh flashback ketika di nasional saat itu di Wisma Atlet mungkin tim Satgas Nasional memberlakukan mengakomodir dan upaya penanganan terhadap datangnya PMIA BK. Saat itu belum ada kebijakan untuk melakukan rapid, belum ada kebijakan untuk memberlakukan swab. Kami di Bali sudah mengawali. Bahkan kami sempat dan pernah diprotes oleh agen perjalanan yang mengakomodir teman-teman PMI yang akan pulang ke Indonesia. Di nasional saja tidak memberlakukan swab, kenapa Bali memberlakukan? Saya memperkuat diri, kebijakan yang kami lakukan di Bali, kami mohonkan penegasan dan rekomendasi dari Satgas Nasional. Pak Doni menyetujui bahwa Bali diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengatur dan memanage kondisi daerahnya masing-masing. Bali terutama karena memang menjadi pintu gerbang untuk tidak hanya secara nasional tetapi secara dunia internasional. Bali berhak untuk mengatur dan mengurus dalam konteks penanganan COVID, bukan dalam konteks yang lain ya. Pak Doni memberikan persetujuan kepada kami, bahkan mensupport apa yang kurang di Bali, tolong segera lapor sehingga kami bisa lakukan. Terkait dengan pemberlakuan PSBB tadi, sekali lagi sampai sekarang pun kami di Bali dengan 8 kabupaten 1 kota belum pernah memberlakukan yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Tetapi apa yang diamanatkan, apa indikator-indikator yang diharuskan di dalam PSBB itu secara ketat, semua komponen di Bali melaksanakan itu, terutama dukungan dan support dari masyarakat. Apa kata kunci? Saya katakan mencitir dan menggarisbawahi statement dan arahan Bapak Doni Monardo adalah kesadaran kolektif dari semua pihak. Kami dari Satgas, di mana di dalamnya unsur pemerintah daerah didukung penuh oleh TNI Polri bersama unsur relawan, kami berkolaborasi di disaster management. Kami selalu diajarkan kolaborasi dan sinergi pentahelik, di mana ada pemerintah,
masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media selalu kami rangkul untuk kami ajak berkolaborasi. Hal lain yang membedakan kami di Bali dengan daerah lain adalah kami disupport dan didorong penuh sebagai garda terdepan oleh Satgas Gotong Royong berbasis desa adat. Kami di Bali memiliki 1.493 desa adat. Benar yang Mas Fajar katakan tadi, di tiap desa adat sekurang-kurangnya ada 10 sampai 15 personil petugas keamanan yang kita sebut dengan pecalang. Pecalang itu adalah ex officio sebagai Satgas Gotong Royong yang ada di desa adat. Mereka lah yang sebagai garda terdepan untuk melakukan upaya pengawasan baik terhadap PMI ABK yang baru datang dan akan pulang ke daerah wilayahnya masing-masing, termasuk ketika kita temukan warga lokal atau bahkan warga negara asing, turis yang masih sedang berlibur di Bali, kita temukan terkonfirmasi positif, juga kita harapkan pecalang itu melakukan pengawasan secara ketat di wilayah desa adat masing-masing. Hal lain, Mas Fajar, terkait desa adat juga, mereka desa adat 1.493 itu masing-masing mengeluarkan yang namanya prarem. Prarem itu kesepakatan sebagai hukum tertulis di masing-masing desa adat dan sanksinya pun di luar ketentuan hukum secara umum. Tetapi sanksi yang diberikan kepada si pelanggar, baik warga asli Bali, warga pendatang yang datang ke Bali untuk berlibur, warga negara Indonesia atau bahkan warga negara asing, juga dikenakan sanksi secara adat. Jika dia ditemukan dan ditangkap melanggar terhadap protokol kesehatan, lebih-lebih melanggar terhadap aturan adat di desa adat itu, mereka tidak diberikan sanksi untuk membayar sejumlah uang, tetapi mereka diberikan sanksi berdasarkan ketentuan adat yang ada di wilayah desa tersebut. Ini barangkali yang didorong oleh Bapak Gubernur, mengedepankan local wisdom yang kami miliki di Provinsi Bali. Sering kami mendapat apresiasi oleh pemerintah pusat, tidak kurang dari Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, bahkan statement terakhir Pak Mendagri katakan kalau ingin melihat tata kelola penanganan COVID-19 tolong belajar dari Bali. Ini tentu tidak serta-merta membuat kami bertepuk dada, berbangga diri, tidak, karena kami merasa belajar dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu bahwa perang kita menghadapi sesuatu yang tidak nampak. Kita belum tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu semua pihak tetap kita waspada, kita kencangkan barisan seperti arahan Bapak Doni Monardo. Obat terbaik di masa kita masih menghadapi pandemi COVID-19 adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya kira itu, Mas Fajar. Ya Pak. Jadi itu Pak ya, saya pikir tadi itu kearifan lokal itu yang menjadi kunci kelihatan keberhasilan Bali selama ini Pak ya. Di mana semua unsur masyarakat dilibatkan, kearifan lokal diterapkan, kemudian juga semua unsur bergotong royong istilahnya Pak ya, mungkin ya dalam mengatasi pandemi ini. Boleh saya satu mungkin kearifan lokal yang tadi dicontohin sama Pak Made adalah yang Usade Barak itu Pak ya. Nah itu untuk penyembuhan, jadi peningkatnya tingkat sembuh yang luar biasa tinggi Pak ya, 92% itu di atas rata-rata nasional ya Pak ya. Dan itu karena ada kearifan lokal itu sendiri. Mungkin apakah ada Pak, pertanyaan nih, apakah ada kearifan lokal untuk peningkatan imun itu sendiri Pak? Jadi sebelum terkontraksi kita memkuatkan diri, apakah ada dari Bali? Saya pertanyaan. Ya, ini kami di Satgas bahkan sudah didahului oleh teman-teman kami dari unsur TNI Polri. Kalau di masa pandemi COVID-19, Satgas Nasional sekarang mendorong khusus koordinator bidang perubahan perilaku berkolaborasi dengan koordinator bidang relawan. Teman-teman kami di TNI Polri sedang bahkan sudah sejak awal mendorong mempergunakan yang dinamakan Bondres. Bondres itu semacam stand up comedy ala Bali, di mana muatan-muatan di dalamnya dominan atau bahkan semuanya seluruhnya berisi tentang ajakan bagaimana kita melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Simpelnya adalah Bondres itu keliling dari desa ke desa, bertemu dengan warga ke warga, di pasar, area publik atau dimanapun, memberikan edukasi dan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan. Tetap 3M,
Tetapi tagline yang terakhir adalah ingat pesan ibu, itu yang sedang digelorakan oleh Pak Doni Monardo selaku Ketua Satgas Nasional. Jadi intinya Mas Fajar, kesenian Bali yang sudah merakyat di tengah-tengah masyarakat kami, 4,3 juta jiwa masyarakat Bali, itulah yang kita dorong karena memperedukasi dan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, itu justru yang diberikan apresiasi oleh Satgas Nasional Pak Luhut dan Pak Doni Monardo. Iya Pak. Ya, menarik sekali. Jadi meningkatkan imunisasinya dengan edukasi dan juga hiburan adat ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Betul. Pak, ini ada komen nih Pak dari salah satu peserta. Selamat sore Pak Made, boleh saya izin bacain ya. Selamat sore Pak Made. Terima kasih atas penjelasan atas tata kelola penanganan COVID di Bali. Kami menjadi percaya dan yakin terus segera kembali berwisata ke Bali. Ini pesan dari Pak Henry Pak Henry katanya. Ini direktur utama kami Pak Gatra Pak. Oh iya. Pak Henry kami tunggu di Bali Pak. Ini kalau memang sudah berkeinginan untuk datang ke Bali, kita kolaborasinya tidak secara virtual, tetapi ada hal lain mungkin secara teknis. Kita bertemu bisa kita kolaborasikan, sinergikan dengan kami di Satgas Bali dengan senang hati. Juga kami akan apresiasi Pak Gubernur selalu mengatakan bahwa teman-teman di kementerian, lembaga dan semua elemen yang ada di Jakarta ketika berkegiatan yuk datang dan bawa ke Bali. Ini sekaligus sebagai support dan membantu kami dalam upaya pemulihan pariwisata Bali dengan tagline kembali. Bali kembali. Itu yang kami deklarasikan kemarin. Iya, terima kasih Pak Henry. Pak Henry kelihatannya ini undangan dari Pak Made untuk outing Gatra di Bali nih kelihatannya Pak. Iya, benar. Kami tunggu di Bali. Pak, cuman sebagai ini, kalau sebagai gambaran buat tadi itu Bapak bilang teman-teman di Jakarta ataupun daerah lain yang ingin datang ke Bali, sebagai ilustrasi saja Pak. Jika saya ingin ke Bali, apa yang saya harus lakukan? Maksudnya terkait dengan 3T tadi itu Pak. Apakah ada tes khusus yang harus saya lakukan atau bagaimana Pak? Dari awal penanganan COVID-19 kami pilahnya menjadi 2 Mas Fajar. 2 itu ada PPDN, pelaku perjalanan dalam negeri, ada PPLN, pelaku perjalanan luar negeri. Untuk PPLN yang notabene berasal dari negara lain, kita masih memberlakukan wajib swab untuk yang akan masuk dan mereka datang di Bandara Internasional Ngurah Rai. Tetapi untuk PPDN yang notabene rekan-rekan kita berasal dari daerah lain di Indonesia, Jakarta lebih-lebih yang dominan untuk berkegiatan dan beraktivitas di Provinsi Bali, kita cukup mensyaratkan dengan rapid test. Karena itu sebagai screening awal. Kalau toh ada indikasi, bahkan setiba di Bali pun di saat kita screening di Bandara Internasional Ngurah Rai di kedatangan domestik ada tanda-tanda awal mulai dari pengukuran suhu, ada yang ekstrim, oleh kami di Satgas akan diberikan perlakuan khusus atau bahkan sampai kita berikan layanan untuk lanjutan pemeriksaan swab test. Karena memang kembali kebijakan tadi Pak Gubernur melakukan kebijakan swab test secara massal kepada seluruh warga Bali, mulai dari komponen kami di aparat pemerintah, Pemprov Bali, TNI, Polri, dan seluruh komponen yang bergerak di sektor pariwisata, karena kita ingin bergerak dengan tahu lebih awal kondisi kita masing-masing, tentu akan ada sikap kewaspadaan lebih awal, lebih dini. Oleh karena itu kebijakan swab massal ini disupport dan didukung penuh oleh Satgas Nasional. Pak Doni selalu ngecek kami tiap hari Minggu malam, kayak kemarin kami selalu dicek di Bali apa yang kurang untuk segera dilaporkan untuk kita support segala hal berkaitan dengan kebijakan swab massal yang dilakukan di Bali. Hal lain, setelah syarat pertama itu melengkapi diri dengan dokumen rapid test minimal atau bisa swab test, setelah itu mengisi sebuah aplikasi. Aplikasi itu merupakan perpaduan antara yang dibangun oleh teman-teman kami di Pemprov Bali melalui Dinas Kominfo, sekarang lebih dominan dikoordinasikan oleh teman-teman Kementerian Kesehatan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP di Bandara. Mereka mengisi aplikasi yang disebut dengan cek diri atau sekarang dioptimalkan menjadi EHC. Jadi di dalam aplikasi itu rohnya sama, substansinya sama. Mereka mengisi tentang data diri. Kemudian setelah tiba di Bali tujuannya kemana, alamatnya di mana,
bahkan harus mencantumkan kontak person akan berinteraksi dengan siapa di Bali. Ini tujuannya adalah untuk proses monitoring. Kita tahu bahwa si H datang ke Bali dalam kondisi sehat, selama di Bali dia berinteraksi dengan siapa saja, dia akan berkegiatan di mana saja. Tentu harapan kita setiap orang yang datang ke Bali, beraktivitas di Bali, mereka sehat, mereka terbebas dari paparan COVID-19. Itu aplikasi berarti baik buat yang pengunjung domestik maupun juga dari luar negeri ya Pak ya? Yang internasional sedang proses pembangunan aplikasi We Love Bali. Ya, itu khusus ada kita bedakan. Khusus untuk internasional We Love Bali, untuk yang domestik aplikasi Cek Diri. Itu berkolaborasi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan. Untuk yang maaf Pak, untuk yang domestik itu berarti ceknya itu ketika datang ke airport atau sudah dari pemberangkatan? Lebih simpel ketika kita ngisinya pada saat di tempat keberangkatan. Karena begitu tiba di Ngurah Rai, kita cukup menunjukkan QR code-nya, baru kita boleh. Sebelum kita mampu menunjukkan QR code kepada petugas KKP, kita belum diizinkan untuk lewat. Oleh karena itu, daripada kita ditahan pada saat di kedatangan, lebih baik kita ngisi di saat menunggu boarding di tempat keberangkatan awal, daerah asal, sehingga pada saat di kedatangan di Bali domestik itu, domestik internasional Ngurah Rai, kita tinggal menunjukkan QR code, kita sudah bisa lewat untuk menuju ke tempat tujuan kita di Bali. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya dari adalah perihal bentar Pak ya, tadi saya ada pertanyaan buat Bapak. Untuk penanganan, mungkin pertanyaannya lebih kepada keadaan di Bali saat ini Pak. Jadi mungkin buat mereka yang datang ke Bali, apakah semua perekonomian sudah jalan sehingga terpenuhi semua kebutuhan dari para pelancong atau bagaimana Pak? Ya, sepanjang kita menghadapi pandemi COVID-19, mungkin sama di daerah lain juga, kita mendorong dan mengedepankan yang dinamakan kecanggihan teknologi dan informasi. Semua secara umum tetap beraktivitas secara tetapi lebih mengedepankan pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi. Misalkan selama ini anak muda sering nongkrong keluar untuk mencari makan, dengan adanya pandemi COVID-19 mereka salut dan mengikuti himbauan pemerintah untuk kalau tidak penting amat tidak keluar rumah, mereka menggunakan layanan untuk request makanan misalkan, atau keperluan-keperluan lain mereka lakukan request secara online juga. Ini tentu di tengah pandemi COVID-19 kita didorong semua komponen masyarakat untuk didorong mengoptimalkan dan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi. Kita di Bali juga kondisinya seperti itu. Tetapi ketika melihat ditanya kondisi Bali secara umum terutama berkaitan dengan sektor pariwisata, saya kebetulan oleh Bapak Gubernur kan diberikan pendelegasian tugas dan kewenangan. Beberapa area publik, sektor publik terutama sektor pariwisata kan sudah dilakukan verifikasi tatanan kehidupan era baru. Hotel-hotel, ratusan hotel yang ada di Provinsi Bali itu dipilah oleh teman-teman kami di Dinas Pariwisata. Jika hotel bintang 45 verifikasinya oleh Dinas Pariwisata Provinsi, sisanya termasuk restoran dan beberapa sarana pendukung di sektor pariwisata diverifikasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kota yang sudah lolos verifikasi dengan belasan indikator. Mereka mendapatkan sertifikat telah lolos untuk memasuki tatanan kehidupan era baru. Di sana yang diwajibkan adalah segala sarana prasarana disiapkan, ya cuci tangannya, ya termogannya, ya juga menjaga jaraknya, taat terhadap protokol kesehatan intinya. Saya di Satgas selaku sekretaris sudah sangat amat banyak mengeluarkan yang dinamakan rekomendasi untuk reopening. Artinya berbagai sektor publik dibuka kembali. Catatan penting kami dari Satgas adalah mereka secara taat dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Berbeda halnya ketika konteks sebuah event, kementerian lembaga yang dilaksanakan di Provinsi Bali di berbagai hotel, mereka juga bersurat kepada Satgas, kepada Bapak Gubernur,
selalu turunnya ke saya selaku sekretaris. Persyaratannya tentu sedikit bertambah untuk sebuah event, acara, bimbingan teknis, meeting dilaksanakan di Bali. Kepada panitia penyelenggara, kita wajibkan bahwa pesertanya harus mensyaratkan peserta membawa atau menunjukkan hasil rapid test minimal. Kalau bisa swab test lebih bagus. Dan sisi lain tetap kembali hal yang sudah baku, panitia dan seluruh peserta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Di sisi lain, objek-objek pariwisata, Mas Fajar, beberapa memang terutama sesuai rekomendasi dari Satgas Nasional, objek wisata yang berbasis alam, lingkungan, itu sesungguhnya sejak awal belum pernah ditutup. Apalagi rekomendasi Pak Doni Munardo. Beberapa wisata alam, hutan, danau, dan bahkan beberapa kebun raya itu direkomendasikan oleh Satgas Nasional tetap untuk beraktivitas dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Di beberapa objek wisata bahkan ada pengelola wisata yang mewajibkan para pengunjungnya untuk dirapid. Tetapi ketika sudah membawa dan bisa menunjukkan hasil rapid test, para pengunjung dibolehkan untuk langsung beraktivitas. Khusus bagi pengunjung yang belum bisa menunjukkan hasil rapid test, saya contohkan di daerah Kintamani. Saya mendapatkan laporan dari Satgas Kabupaten, pihak pengelola memberlakukan itu. Bahkan ketika ditanya apakah pengelola yang membiayai, justru ketika ditanya kepada pengunjung, mereka secara sukarela, yang penting bisa berlibur di Kintamani, disuruh membayar pun tidak apa-apa. Ini kondisi real yang ada di masyarakat kami, masyarakat baik itu warga lokal Bali maupun pengunjung dari luar Bali yang sudah sangat rindu sesungguhnya, karena kita sudah masuk di bulan ke-8 ini. Kerinduan itu datang tidak hanya dari warga negara Indonesia, teman-teman saudara-saudara kita di Indonesia, tetapi juga melihat dari waiting list daftar kunjungan yang mau datang ke Bali, katanya teman-teman kami punya data di Dinas Pariwisata, lebih dari 90.000 sudah daftar tunggu untuk datang. Kapan Bali dibuka? Kami sudah rindu, karena dia merasa, apalagi warga negara Australia, mereka merasa Bali itu sebagai rumah kedua mereka. Belum lengkap katanya hidup di dunia ini kalau belum bisa menikmati berliburnya ke Bali katanya. Ini kata teman-teman warga negara dari Australia. Pastinya Demikian mereka, Mas Fajar. Ya, pastinya mereka merindukan sekali Bali. Mereka sekarang kepanasan Pak, lagi musim panas di sana. Lebih enak ke pantai di Buka Bali Balinya. yang adem. Tapi kalau buat mereka, apakah harus, maaf yang luar negeri, apakah harus dikarantina dulu Pak? Maaf. Nah, protap kita Mas Fajar ketika mereka sudah mampu menunjukkan swab, mereka tiba di Bali sudah boleh langsung beraktivitas. Kalau dulu, kendati pun sudah membawa hasil swab negatif, masih oleh protap kita, kita wajibkan mereka karantina selama 10 plus 3 hari. Sekarang ketika sudah mampu menunjukkan hasil swab negatif, mereka sudah boleh melanjutkan untuk beraktivitas. Tentu kebijakan-kebijakan kita selalu update dan melakukan upaya perubahan sesuai dengan kondisi kekinian. Ini yang terjadi di Provinsi Bali. Ya, Pak, saya izin pertanyaan terakhir mungkin Pak ya, karena waktu juga sudah berakhir. Silakan ini Mas ada Fajar. satu pertanyaan terakhir dari Theolina Marpaung ya, dari Pilar Publisher. Pak Rentin, Pak senang sekali mendengar dan merasakan kinerja yang dilakukan oleh Satgas Bali. Pertanyaannya adalah apakah garanti yang menjadi janji oleh pemerintah Bali jika nanti Bali dibuka untuk internasional, tapi akhirnya ada peningkatan jumlah masyarakat yang terjadi COVID-19. Apakah Bali akan ditutup kembali atau bagaimana? Oh, jadi walaupun tidak ada karantin Pak, tapi jika ada peningkatan, apakah nanti Bali akan tutup kembali atau bagaimana Pak? Dan juga mohon Pak bisa menjelaskan strategi yang akan dilakukan Pemda Bali jika ada nantinya misalnya klaster orang-orang asing datang gitu Pak, yang terindikasi. Dalam konteks Wilab Bali dan program Bali Kembali oleh Kementerian Pariwisata, Ibu Deputi tadi sesungguhnya kalau masih bergabung di Zoom kita, beliau akan secara gamblang menjelaskan. Tentu di dalamnya sebagai langkah preventif dan upaya antisipasi juga telah disiapkan. Kami menyiapkan sekurang-kurangnya 57 rumah sakit rujukan, itu juga dalam rangka ketika nanti warga negara asing turis tiba di Indonesia dan kita temukan ada yang positif, itu sudah bisa mengakomodir untuk melakukan perawatan di satu sisi.
Sisi lain, upaya kebijakan swab massal yang dilakukan di Bali itu juga dalam rangka kita untuk melakukan langkah preventif lebih awal, antisipasi, terutama berkaitan dengan warga negara kita, keramo Bali kita, warga Bali yang ada di Provinsi Bali. Kemudian ketika nanti ada, jika begitu ya Mbak Lina, dalam konteks Bali sudah dibuka untuk internasional, dalam perjalanan terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan, tentu Pak Gubernur selaku pimpinan tertinggi di Bali, sejalan dengan arahan Satgas Nasional, selama ini buka tutupnya Bali kan, apalagi untuk dunia internasional, secara kewenangan dunia internasional berada di ranahnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kita tentu akan minta solusi arahan dari Satgas Nasional, tetapi di dalam tahapan menuju ke tatanan adaptasi kehidupan baru, ada 5 tahap, mulai dari sosialisasi dan langkah terakhirnya adalah melakukan MONEP, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala. Salah satu indikatornya adalah ketika di dalam perjalanan berbagai sektor publik telah dibuka, tetapi eskalasi penambahan kasus meningkat cukup signifikan dan bahkan tinggi sekali, pimpinan Satgas di sebuah daerah, bahkan pimpinan Satgas di sebuah negara diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan strategis, bisa sampai melakukan penutupan kembali. Ini juga berlaku untuk Bali. Artinya ketika nanti dalam step 1 dan step 2 Bali dibuka untuk penerbangan internasional dan turis bisa masuk ke Bali, tetapi di dalam perkembangan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kasus meningkat tajam, Bapak Gubernur saya pastikan akan melakukan langkah strategis untuk menutup kembali, lebih mengutamakan untuk keselamatan dari sisi penanganan COVID-19. Saya kira itu. Ya, jadi memang semua step-step sudah disiapkan lah Pak ya, mengantisipasi apapun yang tengah terjadi. Tapi yang jelas Bali sudah mempersiapkan diri untuk tadi itu kembali buka, sehingga kita diharapkan semua ayo berbondong-bondong untuk kembali ke Bali. Bali kembali menjadi tempat untuk kita kunjungi dan kita bisa berrelaksasi dan menikmati indahnya alamnya Bali dan juga keramatamana masyarakat Bali. Mungkin seperti itu Pak ya. Sekali lagi Pak Made, terima kasih banyak atas waktu dan wacananya pada saya menyampaikan siang hari terima ini. kasih pertama ke Mas Fajar, kepada tadi pimpinan Gatra Media Group dan semua stakeholder yang telah memberikan kesempatan kepada kami di pemerintah Provinsi Bali. Karena ini penting, seperti kami sampaikan tadi, kolaborasi pentahalik, media itu menjadi garda terdepan bagi kami untuk sama-sama kami ajak. Ini loh Bali, ini loh kami di Satgas Bali berkolaborasi dengan semua stakeholder. Kami menyatakan kesiapan kami untuk jika saatnya nanti Bali akan dibuka, semua komponen, ya petugas, ya masyarakat, ya warga, ya publik, kita sama-sama siap. Kesadaran kolektif itulah yang kami sedang bangun di Provinsi Bali untuk bisa sama-sama kita berperang menghadapi COVID. Masyarakat aman COVID tetapi tetap produktif di tengah kita menghadapi COVID-19. Terima kasih, saya menyampaikan salam hormat dari Bali, semoga inspirasi dari Bali datang untuk kedamaian bagi seluruh warga negara Indonesia dan bahkan dunia internasional. Terima kasih, salam sehat, Om Santi. Terima kasih Pak Made, salam juga buat Bapak Gubernur Pak Wayan Koster. Pak Terima kasih Mas Fajar. Demikian para hadirin sekalian yang hadir pada acara hari ini, terima kasih atas waktu dan juga pada Ibu Rizky dan Bapak Made yang tadi sudah memberikan waktu paparannya tentang membahas industri pariwisata di Indonesia saat ini dan juga antisipasi untuk bagaimana meningkatkan industri pariwisata di daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mengharap untuk kembali mengikuti Gatra Bicara di topik-topik berikutnya. Topik-topik yang lain kita akan kembali pada hari Kamis tanggal 19 untuk membahas pandemi COVID-19 ini dan bagaimana mencegah anak-anak kita untuk dapat terus beraktivitas selama pandemi ini. Demikian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Fajar Lukito di sini dan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.